Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Lanjut pada majelis ketiga kajian kitab Safinatun Najah. Faslun utawi ikilah fasal. An-niyatu utawi kang aran niat qasdu syai'i iku nejo suwiji-wiji muqtarinan kelawan den barengaken bi fi'lihi kelawan gawe kelawan agawe suwiji-wiji wa mahalluha lan utawi panggonane niat al-qalbu iku ana ati wat talaffudzu utawi nglafatake biha ing niat sunnatun iku sunat wa waqtuha utawi waktune niat inda ghusli awwali juz'in iku nalika masuwe kawitane juz bagian minal wajhi saking rai wa tartibu utawi kang aran tertib alla yuqaddima iku arep ora dinginaken udwan ing gauta suwiji ala udwin ngareake ing atase gauta suwiji. Baik, keterangannya. Nah, pasal ini mu'alif membahas tentang niat. Kenapa dibahas? Karena berkaitan dengan pasal sebelumnya yaitu furudul wudu yang pertama yaitu niat. Nah, niat ini penting karena menjadi sahnya amal dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau tidak ada niat, maka ibadahnya, amalnya tidak sah. Nah, karena ini sangat penting, maka harus diketahui definisinya. Apa itu niat? Yaitu sengaja atau bermaksud sesuatu. Sengaja melakukan sesuatu, sengaja melafatkan atau meniatkan atau menyatakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi dengan cara bersamaan apa yang dilakukannya itu. Nah, jadi sengaja menyatakan akan melakukan sesuatu itu. Nah, itu dilakukan kapan? Bersamaan dengan yang dilakukan itu, bersamaan dengan kegiatan itu. Nah, prakteknya dalam wudhu, niat ini dibarengkan, dibersamakan dengan awal membasuh muka. Ya, agar ada syarat bersamaannya, maka harus bersamaan dengan awal membasuh muka itu. Kalau dilakukan di tengah-tengah, maka tidak bisa. Karena namanya niat itu harus di awal. Tapi nggak boleh dibaca sebelum melakukan kegiatan itu. Nah, yang biasa dilakukan sebagai latihan untuk anak-anak kecil di desa, dimanapun, itu adalah talafud. Nah, ini ada perbedaan. Kita bahas dulu. Wa mahaluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Maka ketika itu
kok didengarkan orang lain lewat lisan, maka itu apakah boleh? Boleh. Namanya tapi tidak niat, tapi apa? Talaffuz, melafadzkan niat. Nah, melafadzkan niat ini hukumnya sudah berbeda. Apa hukumnya? Yaitu sunnah. Jadi, sekali lagi, ada perbedaan antara niat itu sendiri dan talaffuzun niat. Kalau niat itu wajib, kalau talaffuz itu adalah sunnah. Wa waktuha dan waktunya niat itu kapan? Inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Nah, jadi ketika membasuh bagian pertama dari wajah itu. Wajah kan biasanya umumnya dibasuh 3 kali ya, biar dapat kesunahan. Nah, ketika awal menyampaikan air ke wajah itulah hati kita niati. Nah, wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Nah, pasal ini tidak hanya membahas tentang niat sebagai syarat sebagai fardu pertama dari wudhu, tapi juga membahas tentang tartib yang merupakan fardu wudhu yang terakhir. Kenapa dibahas di sini? Karena ini penting. Kadang orang tidak mementingkan atau bahkan menyepelekan. Jadi pembahasan pertama tadi tentang niat, yang mana niat itu harus dilakukan di dalam hati. Kalau cuma dilakukan di dalam lisan saja, hanya talafut saja, tapi hatinya tidak memahami atau tidak diniati, maka ibadahnya dalam konteks ini adalah wudhunya itu tidak sah. Contoh, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardhon lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian baru membasuh muka, awal menempelkan air ke muka itu di dalam hati kita membaca niatnya. Biasanya umumnya pakai bahasa ibu atau bahasa lokal atau bahasa Indonesia bisa. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu korena Allah Ta'ala. Nah, kalimat itu harus selesai diucapkan ketika masih dalam proses membasuh wajah atau muka. Jangan sampai kita membaca niat itu di dalam hati lama sekali sampai sampai tangan, sampai rambut, sampai kaki baru selesai lah. Jangan. Jadi sekali lagi niat itu dilakukan di dalam hati bersamaan dengan awal kita membasuh bagian dari muka. Nah, selesai niat itu ya harus masih dalam kondisi membasuh muka. Jadi jangan sudah berpindah ke tangan atau yang lain. Itu ya. Nah, kesalahan fatal yang pertama adalah anak hanya talafut tapi tidak meniatkan dalam hati. Apakah sah wudhunya? Tidak. Nah, bagaimana salatnya? Salatnya yang tidak sah. Maka untuk para guru SD utamanya yang biasanya membiasakan untuk sholat dan juga guru-guru di TPG, diniyah harus diwaspadai dan diingatkan kembali agar apa? Niat benar-benar dipastikan telah dilakukan oleh anak. Kalau ya caranya mengecek gampang sekali. Nah, tadi waktu wudhu misalkan, tadi baca dalam hati apa? Misalkan kok dia menjawab dengan benar, maka kemungkinan besar memang wudhunya telah sah. Tapi kok dia nggak paham, aku wis moco nawa itu kok bu, saya sudah membaca nawa itu kok pak. Berarti kemungkinan dia belum baca niat karena umumnya orang Indonesia pada tahap pemula belum bisa memahami bahasa Arab. Jadi kalau dia niatnya di dalam hati dengan bahasa Arab, kemungkinan dia tidak paham isi atau arti dari niat itu. Maka sekali lagi, niat yang diucapkan dalam hati sebaiknya dengan bahasa yang dipahami oleh anak itu. Kok anak itu bisanya bahasa Indonesia?
Maka guru ngaji, guru sekolah tidak boleh memaksakan niatnya pakai bahasa daerah. Kalau anak itu tidak memahami bahasa Indonesia atau belum memahami, sebaliknya juga bapak ibu guru nggak boleh memaksanya niat dalam hati itu dengan bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, karena niat itu adalah tanda sahnya wudhu dan lain-lain, maka bahasanya yang dipakai adalah bahasa yang dimengerti, bahasa yang sederhana. Dan kalau perlu nggak nggak usah lengkap, versi lengkapnya nggak apa-apa, asalkan minimalis sudah tercapai. Misalkan dalam wudhu kan niat diperlukan adalah lafadz niat itu sendiri, saya niat. Kemudian takyin ibadahnya apa? Wudhu, saya niat wudhu. Terus tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti itu cukup. Ada yang menyatakan cukup, ada yang menyatakan harus ada hukumnya. Fardu, berarti ditambahi fardu. Lillahi ta'ala, tidak harus, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau ada lillahi ta'alanya, ada fardunya terlalu panjang, anak yang harus minimal, aku niat wudhu. Nah, dalam hatinya seperti itu. Itu versi paling minimal. Sama halnya dengan sholat ya. Niat dalam sholat ada takyinnya, yaitu saya niat sholat misalkan duhur. Saya niat sholat duhur fardu. Sudah selesai. Jumlah rakaat tidak harus diucapkan. Lillahi ta'ala tidak harus diucapkan. Mustaqbilal kiblati tidak harus diucapkan. Adaan juga pada waktu umum tidak harus diucapkan. Makmuman lah, kalau memang dia makmum ya harus diucapkan. Jadi aku niat sholat duhur makmum fardu. Sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi jangan merepotkan anak yang sehingga dia malas niat, malah wudhunya atau sholatnya tidak sah karena tidak mau niat di dalam hati. Sekali lagi penting membedakan antara niat yang mahalnya atau tempatnya di dalam hati dan talaffudun niat, melafatkan niat yang tempatnya di lisan dan hanya sebatas sunnah saja. Nah, kalau ada teman-teman yang Muhammadiyah atau yang lain misalkan, dia nggak pernah talafut niat, ya nggak usah dipermasalahkan, wong itu sunnah. Seperti itu. Yang dipermasalahkan adalah yang tidak niat dalam hati. Lebih masalah lagi kalau dia tidak untuk tidak sholat. Nah itu. Nah masalah kedua tadi adalah tertib. Wa tartibu yang dinamakan dengan tertib, urut, yaitu alla yuqaddima udwan ala udwin. Tidak boleh mendahulukan anggota yang lain atas anggota sebelumnya. Misalkan contoh, misalkan wudhunya mau kaki dulu, baru wajah. Itu tidak boleh. Dalam madhab syafi'i, tartib adalah furud, termasuk rukunnya wudhu. Beda dengan madhab yang lain. Maka kalau ada ketemu orang yang kok dia wudhunya tiba-tiba kok nyelonong langsung kepalanya dulu atau kakinya dulu. Jangan langsung diperingatkan. Mungkin bisa ditanya, kamu madhabnya apa? Atau kalau dia tidak pakai madhab, kamu kenapa kok kaki dulu? Seperti itu. Jadi tidak boleh langsung menyalahkan. Nah, untuk mengecek apakah memang dia wudhunya itu benar-benar sesuai dengan ilmu dari gurunya atau memang karena dia tidak tahu gitu aja. Kalau memang jawabannya sudah jelas berarti wudhunya itu versi kita tidak tertib, tapi versi dia ya nggak masalah karena bagi madhab yang lain tertib itu tidak menjadi suatu hal yang pokok. Jadi sekali lagi ini kitab Safinatun Najah adalah ala madhab Syafi'i yang mana tertibul wudhu itu adalah menjadi rukun atau fardurnya wudhu yang harus ditaati. Kalau 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 kita mengajari anak-anak kita wudhu, ya harus sesuai urutan yang ada. Sesuai urutan dari yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Dari wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Nah, telinganya mana ya? Telinganya kan sunnah. Jadi mengusap telinga itu adalah hanya kesunan. Seperti itu.
sudah dipahami ya.